Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini. Sungguh bersuka cita rasanya dapat kembali menjumpai semua sahabat Cakrawala di hari ini, hari yang luar biasa, hari ke-12 di bulan Januari tahun 2022. Apa kabar sahabat Cakrawala? Doa dan harapan kami semua, kiranya kita semua berjalan dalam kasih karunia Allah. Kiranya kekuatan kesehatan daripada Tuhan menjadi bahagian kita sekalian. Sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kembali saya Kapten Jeffrey Manansang menemani kita untuk beberapa menit ke depan, bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kita, yang akan menjadi suluh bagi kita, yang akan menjadi patron melangkah bagi kita, sehingga perjalanan kehidupan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, pagi ini sahabat Cakrawala, sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami datang kepada Tuhan pagi ini bersyukur berterima kasih kepadamu sebab pertolongan dan kasih karunia Tuhan yang sudah kami nikmati. Terima kasih untuk sepanjang malam yang sudah berlalu. Kami tahu bahwa Allah sudah menyertai kami. Dan pagi ini Tuhan, jika kami boleh bangun, kami sungguh percaya bahwa penyertaan Tuhan, karunia Tuhan kembali menjadi bagian kami. Seraya Tuhan, kami menyadari bahwa ada berkat yang baru, ada pertolongan-pertolongan yang akan Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami. Olehnya Tuhan, pagi ini sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami ingin belajar kebenaran firman-Mu. Kami mohon supaya Allah akan tolong kami, baik hamba-Mu yang akan berbicara atas nama Tuhan maupun kami semua yang akan belajar pagi ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, pagi ini saudara-saudara kita ada dalam pembahasan terakhir. Kalau dalam 2 hari yang sudah lalu kita bersama-sama belajar mengenai bagaimana kehidupan kita di tahun yang baru, bagaimana harusnya saudara dan saya membawa kehidupan di tahun yang baru. Sebab untuk menjalani sesuatu saudara-saudara, apapun itu juga kita membutuhkan start yang baik. Dan untuk memiliki start yang baik, kita harus punya motivasi yang baik. Dan untuk memiliki motivasi yang baik, kita perlu sebuah perspektif yang benar. Masih dalam ide yang sama dengan 2 hari belakangan yang sudah kita pelajari, bahwa tahun baru itu adalah awal dari perjalanan rahasia. Dan kita hanya bisa menjalaninya dengan baik kalau kita punya perspektif atau sudut pandang yang benar. Nah, sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan, mari kita melihat bagian terakhir, perspektif apa yang harus atau perspektif yang benar terhadap apa yang harus kita miliki dalam menjalani tahun 2022. Sebuah tahun perjalanan panjang yang dipenuhi dengan rahasia. Mari kita lihat pembacaan firman Tuhan dalam Bilangan 13. Bilangan 13 ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-33. Bilangan 13 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-33. Saya akan memulai membaca dari ayat 30, Bilangan 13 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-33. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengulangi ide yang ingin saya diskusikan bagi saudara-saudara pagi ini, bahwa tahun baru
adalah perjalanan rahasia dan kita hanya dapat menjalaninya dengan baik kalau kita punya perspektif atau cara pandang yang benar. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, cara pandang yang benar terhadap apa yang harus kita miliki di tahun yang baru, yang harus kita miliki sebagai bekal dan modal awal kita untuk menjalani tahun ini? Dalam ayatnya yang ke-30, saudara-saudara, kita lihat di sana berkata demikian, Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Hal yang ketiga, saudara-saudara, setelah yang pertama di hari pertama kita belajar tentang bagaimana kita punya perspektif yang benar terhadap Allah, kemudian kita punya perspektif yang benar terhadap diri sendiri, dan hari ini kita akan belajar bahwa kita harus punya perspektif atau cara pandang yang benar terhadap kondisi. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, saya pernah membaca satu kalimat begini: cara kita memandang sesuatu itu akan sangat mempengaruhi cara kita menyingkapinya. Cara kita memandang sesuatu itu akan sangat mempengaruhi cara kita menyingkapinya. Nah, saudara-saudara, ada sebuah cerita yang juga pernah saya baca. Cerita itu tentang seorang anak dengan ikan bandeng. Anak ini senang makan ikan bandeng, saudara-saudara, dan suatu ketika ibunya membiasakan anak ini untuk dapat makan ikan bandeng sendiri tanpa bantuan ibunya. Karena sebelumnya, saudara-saudara, ibunya selalu membantu anak ini untuk memisahkan tulang dan juga daging dari ikan bandeng ini. Nah, saudara-saudara, ketika ibunya memberikan ikan itu kepadanya dan ibunya bilang kamu harus belajar makan sendiri, kemudian anak itu mulai dengan perlahan-lahan memisahkan tulang dan dagingnya. Lalu kemudian dia bosan dan dia bilang begini, "Mama, saya tidak bisa makan ikan ini, terlalu banyak tulangnya." Kemudian ibu dari anak itu berkata begini, "Nak, coba kamu perhatikan, mana yang lebih banyak, tulang atau dagingnya?" Lalu anak itu menjawab begini, "Tentu saja dagingnya." Lalu ibunya menjawab, "Benar jawabmu, karena kamu hanya terfokus pada tulangnya, tetapi lupa bahwa ada dagingnya yang lebih banyak." Nah, saudara-saudara, dari kisah ini kita bisa lihat bahwa cara orang memandang sesuatu, fokus orang kepada sesuatu, itu akan mempengaruhi caranya menyingkapi, akan mempengaruhi caranya bersikap. Nah, saudara-saudara, dalam bagian ini, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, Kaleb dan Yosua itu memiliki cara pandang yang berbeda dengan ke-10 rekannya yang lain. Sehingga cara pandang mereka terhadap kondisi itu menghasilkan cara bersikap yang berbeda pula. Saudara-saudara, tetapi yang cukup mengherankan bagi saya begini, cara pandang yang lemah dimiliki oleh 10 pengintai lainnya justru di tengah-tengah peluang dan potensi yang besar. Saya ulangi, mengherankan bahwa cara pandang yang lemah yang dimiliki oleh 10 pengintai itu justru ada atau terjadi di tengah-tengah peluang dan potensi besar. Teks yang kita baca, saudara-saudara, memberi data bahwa tanah Kanaan itu berlimpah susu dan madunya. Dan ini merupakan sebuah peluang serta potensi yang besar. Namun coba lihat, peluang itu, potensi itu terabaikan karena ada sebuah tantangan. Yakni ternyata di sana ada orang-orang yang kuat dan orang-orang raksasa. Saudara-saudara, saya mencoba mencari data tentang orang-orang enak. Dalam Alkitab, saudara-saudara, orang-orang enak ini disebutkan sebagai orang raksasa. Perbandingan tubuh mereka dengan orang Israel, saudara-saudara, dalam ayat 33 dikatakan seperti belalang. Nah, saudara-saudara, seperti manusia dan belalang. Ini sebuah kondisi yang memang mustahil. Mana mungkin ada belalang bisa mengalahkan manusia? Kalau manusia yang menginjak belalang, itu sering terjadi, saudara-saudara. Tetapi kalau belalang yang mengalahkan manusia, itu jarang sekali, bahkan tidak pernah ada kisah yang terjadi seperti itu. Nah, saudara-saudara, ini sebuah kondisi yang mustahil.
Sangat mustahil memang untuk bangsa Israel bisa mengalahkan bangsa asli atau penduduk asli Kanaan. Saya coba cari data lagi. Bagaimana kira-kira orang-orang enak di situ? Dan saya terpaku pada satu teks dalam Bilangan 13 ayat 23 yang bilang seperti ini. Bilangan 13 ayat 23. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setan dan buah anggurnya. Perhatikan, setan dan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Berdualah mereka menggandarnya. Saya bayangkan saudara-saudara, kalau setan dan buah anggur, kita pasti pernah lihat buah anggur. Setandannya itu mungkin bisa kita jinjing dengan jempol dan jari telunjuk kita. Tetapi Alkitab menyaksikan bahwa anggur yang ada di sana, tandannya itu besar dan dia memiliki berat yang lumayan sehingga 2 orang yang harus menggandarnya. Saya berpikir saudara-saudara bahwa anggurnya saja besar, anggurnya saja berat. Bagaimana orang-orang yang ada di sana? Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi saya tidak ingin kita terfokus pada perbandingan anggur dan besarnya orang itu. Tetapi saya ingin kita berfokus pada sebuah pesan penting yang ingin Alkitab sampaikan bagi kita. Bahwa ternyata di balik anggur yang besar ada raksasa yang besar. Bahwa ternyata di balik pergumulan besar ada berkat yang besar. Nah, yang memungkinkan kita melewati raksasa untuk memperoleh anggur yang besar sangat bergantung pada cara kita menyingkapinya. Saudara, ini bukan hanya tentang masalah peluang, ini bukan hanya tentang masalah tantangan, tetapi ini masalah sikap hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara pendengar setia Radio Cakrawala, Kaleb dan Yosua memiliki sikap hati yang berbeda dengan rekan-rekannya. Di saat semua orang merasa kecil, seperti belalang katanya, mereka justru, Kaleb dan Yosua justru berpendapat bahwa raksasa bisa dikalahkan oleh belalang. Oh saudara-saudara, hebatnya Kaleb dan Yosua adalah ketika mereka tidak terjebak pada kondisi tawar hati massal, di mana ketika bangsanya akhirnya tawar hati karena berita busuk, saudara-saudara. Tetapi Kaleb dan Yosua mereka tidak terjebak pada kondisi itu. Dan coba kita lihat, coba kita perhatikan dengan serius bahwa ternyata orang yang punya hati besar itu tidak banyak, saudara-saudara. Dari 12 pengintai, hanya 2 yang punya hati besar. Tetapi ingat, meskipun orang yang punya hati besar itu hanya sedikit, tetapi orang yang berhati besar itu dibutuhkan untuk sebuah kemenangan. Saya ulangi saudara-saudara. Meskipun orang yang punya hati besar itu cuma sedikit, tetapi orang yang punya hati besar itu dibutuhkan untuk sebuah kemenangan. Oh saudara-saudara, dari bagian ini kita bisa belajar. Ada 2 tipe orang dalam meresponi tantangan. Yang satu kecil hati, yang satu besar hati. Semua orang suka dengan berkat yang besar, bukan? Tapi tidak semua orang siap dengan tantangan besar. Saudara, pagi ini Kaleb dan Yosua, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa tantangan besar harusnya kita singkapi dengan hati yang besar. Jangan cepat ciut, jangan cepat meraju, jangan buru-buru down, saudara-saudara. Sebab belum tentu kita yang kecil ini tidak dapat mengalahkan tantangan yang besar. Dan saya melihat bahwa Kaleb dan Yosua, mereka berhasil menjadi belalang tanda petik. Mereka berhasil menjadi belalang yang punya hati besar. Mereka berhasil menjadi belalang yang berhati gajah, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dapat kita pelajari dari bagian ini? Bahwa tahun 2022 itu akan menjadi tahun berkat besar bagi kita. Saya percaya kita mengamini ini. Tahun 2022 akan menjadi tahun berkat yang besar bagi kita. Tetapi saudara-saudara, jangan kita sangkali bahwa tahun 2022
kita akan menemukan tantangan-tantangan yang besar. Saudara-saudara, ada pencapaian-pencapaian dalam hidup yang harus kita raih. Kita berharap kita memperoleh berkat besar tentunya. Tapi jangan tutup mata. Kita juga akan menghadapi tantangan besar yang seolah-olah lebih besar daripada kita. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 24 ayat 10. Berkata demikian, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pendengar setia Radio Cakrawala, sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang melihat penyertaan Allah, kita harus pandai-pandai menyingkapi kondisi. Oh saudara-saudara, mungkin kita diperhadapkan dengan kondisi berat. Mungkin kita diperhadapkan dengan kondisi sakit penyakit. Mungkin kita diperhadapkan dengan kondisi kebutuhan-kebutuhan hidup yang mendesak kita. Mungkin kita diperhadapkan dengan banyak tantangan yang harus kita hadapi. Mungkin kita diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan yang juga belum terjawab. Mungkin kita diperhadapkan dengan doa-doa yang belum kita lihat ada jawaban Tuhan di dalamnya. Tetapi saudara-saudara, yang diperlukan dalam setiap kondisi kehidupan adalah hati yang besar. Ingat bahwa orang yang punya hati besar itu tidak banyak, saudara-saudara. Tetapi mereka dibutuhkan untuk sebuah kemenangan. Ingat bahwa di tempat Anda bekerja, di institusi, di kantor, saudara-saudara, orang yang punya hati besar itu tidak banyak. Tetapi ini dibutuhkan untuk sebuah kemajuan di institusi maupun di kantor tempat Anda bekerja. Anda yang berkuliah sebagai mahasiswa, mungkin Anda sedang ada di semester akhir. Orang-orang mahasiswa-mahasiswa semester akhir yang punya hati besar itu tidak banyak. Tetapi orang yang berhati besar, mahasiswa yang berhati besar dibutuhkan untuk sebuah kemenangan. Istri-istri yang berhati besar itu tidak banyak, saudara-saudara. Kadang-kadang meraju, kadang-kadang putus asa, kadang-kadang down. Begitu juga dengan suami-suami, tidak banyak. Tetapi suami-suami atau istri-istri yang berhati besar itu dibutuhkan untuk sebuah kemenangan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Anda yang berjemaat di gereja, jemaat-jemaat yang berhati besar itu tidak banyak. Tetapi jemaat yang berhati besar itu dibutuhkan untuk kemajuan sebuah pelayanan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, melalui renungan ini saya mengajak kita untuk menyingkapi kehidupan dengan hati yang besar. Jangan cepat-cepat tersinggung. Jangan buru-buru meraju, saudara-saudara. Jangan buru-buru mundur. Tetapi mari kita jalani kehidupan dengan hati yang besar. Tantangan boleh menyesakkan. Hidup boleh menyajikan pergumulan besar. Pekerjaan-pekerjaan boleh saja sulit. Pelayanan-pelayanan mungkin akan bertambah berat. Tetapi Alkitab mengajar kita pantang tawar hati. Jangan sampai kita tawar hati. Ingat, di balik berkat besar ada tantangan besar. Sebaliknya, di balik raksasa-raksasa besar ada peluang, ada potensi, ada berkat, ada daerah yang dipenuhi anggur, ada yang berlimpah susu dan madunya. Saudara-saudara, kita boleh melihat pada tantangan, boleh saja saudara-saudara. Tapi pahlawan iman mampu melihat bahwa di balik tantangan besar ada berkat besar yang menanti. Kecakapan orang Kristen melihat, kecakapan orang percaya melihat bukan pada tantangan yang besar, bukan pada kondisi yang sulit, tetapi justru kecakapan kita dibuktikan dengan kemampuan kita untuk melihat bahwa Allah kita lebih besar daripada tantangan kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, akhirnya dari ketiga renungan yang sudah saya sampaikan selama 3 hari ini, kita paham dengan benar bahwa untuk memulai sesuatu
kita butuh start yang baik. Dan untuk memulai start yang baik, kita perlu motivasi yang baik. Dan untuk memiliki motivasi yang baik, kita butuh perspektif atau sudut pandang yang benar. Dan tahun baru ini adalah perjalanan rahasia. Kita hanya dapat menjalaninya dengan baik kalau perspektif kita benar. Bagaimana perspektif yang benar untuk menjalani tahun baru? Hal yang ketiga, yang terakhir dari bagian seri ini, saudara dan saya punya perspektif yang benar terhadap kondisi. Kita mampu melihat Allah di tengah-tengah segala kondisi yang kita hadapi. Bahwa kesulitan, bahwa raksasa, bahwa pergumulan, bahwa persoalan itu bukan akhir dari kehidupan kita. Orang Kristen selalu berakhir pada damai sejahtera. Ingat firman Tuhan bilang, rancanganku, Allah bilang rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Itu sebabnya kalau hari ini mungkin Anda belum merasa damai sejahtera, melihat bahwa masih terlalu berat perjalanan saya, ingat bahwa Allah belum selesai kerja. Allah masih akan terus kerja, terus bekerja untuk merancangkan damai sejahtera. Miliki hati yang besar meskipun di tengah kondisi yang sulit. Miliki hati yang besar meskipun di tengah pergumulan. Miliki hati yang besar meskipun di tengah sakit penyakit. Miliki hati yang besar meskipun di tengah-tengah tantangan ekonomi. Semoga Tuhan Yesus akan tolong kita untuk menjalani tahun yang baru ini dengan hati yang besar. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami terima kasih. Firman-Mu yang sudah kami pelajari kembali pagi ini mengajar kepada kami bahwa kami harus mampu punya sudut pandang yang benar terhadap kondisi. Yaitu ketika kami tidak melihat kondisi sulit, tidak melihat pergumulan, tidak melihat persoalan lebih besar daripada kami. Tetapi kami mampu melihat bahwa kami punya Allah yang lebih besar dari persoalan, maka kami siap berdiri dengan hati yang besar. Kami pantang tawar hati, kami pantang meraju, kami pantang mundur dari pelayanan, kami pantang untuk menyerah Tuhan. Sebab kami tahu di balik tantangan besar ada berkat-berkat yang besar. Bapa di sorga, hamba-Mu berhenti bicara, tapi Roh Kudus Tuhan akan bantu kami untuk mengaplikasi firman-Mu ini. Hamba mau menyerahkan bagi semua pendengar setia Radio Cakrawala yang mendengarkan kami pagi ini, baik melalui gelombang radio 89,2 FM maupun mereka yang mendengarkan melalui channel YouTube kami, mereka yang mendengarkan melalui siaran streaming kami. Kami mohon supaya Allah pun memberkati. Dalam setiap aktivitas pekerjaan hari ini, kami mohon supaya Allah menolong kami. Bapa, kami mau bersyukur kepadamu. Mungkin hari ini ada pendengar setia Cakrawala yang juga Tuhan tambahkan usianya. Tuhan akan terus menolong usia yang baru, kehidupan yang baru. Kami percaya Tuhan pun akan menyertai. Kami juga mau berdoa secara khusus. Mungkin ada di luar sana sahabat-sahabat kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Mereka sedang dalam pergumulan sakit penyakit. Oh Bapa di sorga, firman-Mu pagi ini mengajar kepada kami bahwa kami harus punya hati yang besar. Maka hamba-Mu berdoa pagi ini, biarlah di tengah tantangan, di tengah pergumulan, di tengah sakit penyakit, umat-umat Tuhan punya hati yang besar. Kami percaya melalui hati besar, kami dapat memperoleh berkat-berkat Tuhan. Maka jamahan tangan Tuhan akan Tuhan nyatakan, bilur-bilur-Mu yang berkuasa akan menyembuhkan. Kami berdoa untuk semua program-program, jadi semua penyiar-penyiar yang ada di Radio Cakrawala, alat-alat yang kami gunakan Bapa, dalam segala keterbatasannya, kami mohon supaya Allah memberkati, sehingga dengan perkenan Tuhan radio ini boleh terus menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau serahkan hidup kami sepanjang hari ini, kegiatan-kegiatan kami, semua aktivitas di kantor, di kebun, di sawah, di perjalanan, Tuhan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pendengar setia Radio Cakrawala, terima kasih banyak. Kita telah bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita akan jumpa lagi besok hari di waktu dan jam yang sama
bersama dengan saya Kapten Jeffrey Manansang. Dari studio Maluku nomor 20, saya pamit undur diri. Selamat beraktivitas, selamat punya hati yang besar. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.